Hari kedua kita di Mardin dan kita mau ngunjungin Museum Kota Mardin dulu. Jadi untuk mengetahui sejarah Kota Mardin, kita harus mengunjungi Museum Sakib Sabanci. Ini adalah museum yang didirikan oleh keluarga kaya di sini, kaya di Turki, dan dia mendedikasikan untuk sejarah. Dan ini daripada kita membaca bertumpuk-tumpuk buku, cara yang paling mudah untuk mengetahui sejarah di satu negeri atau di satu tempat adalah dengan mengunjungi museum sejarah. Ini cerita Mardin dan Islam. Ada beberapa hal yang coba kita lihat dan bisa dibaca. Ini adalah beberapa dalam dokumennya. Ini adalah persetujuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Kristen. Siapa yang tidak menaatinya, maka dia tidak menaati janji Allah, dan dia mempermainkan agama ini. Dan karena itulah dia akan dilaknat dan dikutuk oleh Allah. Dan siapa yang tidak mematuhi persetujuan ini, walaupun dia sultan, maka dia akan berada dalam hukum yang sama. Apabila saya atau siapapun dari orang-orang melihat seorang biarawan atau seorang yang safar di gunung atau di lembah atau dimanapun, di padang pasir atau di kota ini, kita harus melindungi mereka. Dan kita telah menerima perjanjian ini untuk melindungi mereka. Jangan mengosongkan, jangan menghancurkan gereja-gereja mereka, dan jangan menggunakan peralatan-peralatan mereka di dalam masjid-masjid kita. Jangan menekan mereka yang tidak mau menikah dengan orang muslim. Jangan juga melarang mereka untuk pergi ke gereja-gereja mereka. Bantulah mereka dalam kemudian memperbaiki gereja-gereja mereka. Dan juga muliakan pendeta dan biarawan mereka. Lepaskan para biarawan dan tentara mereka daripada urusan jihad. Dan jangan memotong bahkan pohon anggurnya dan pohon-pohon mereka. Siapa yang tidak menerima ini, maka dia akan berhadapan dengan Allah, dan Allah akan menghukum dia. Beginilah perintah Rasulullah SAW. Terlepas daripada ada beberapa hal yang bisa kita kaji, tapi ini adalah contoh pemuliaan Islam terhadap umat-umat yang lain yang tidak beragama Islam. Jadi jangan bicara toleransi kepada orang-orang muslim, kita sudah praktekin itu jauh banget sebelumnya, sebelum kemudian kita distigmatisasi negatif seperti sekarang. Mardin dibebaskan ketika zamannya Khalifah Umar oleh seorang yang bernama Iyas bin Ghanim. Dan ini adalah salah satu perjanjian Umar untuk menjamin toleransi beragama di kota Mardin. Pahatan-pahatan, dan kira-kira begini orang-orang yang memahat. Ini masjid, dan memang masjid itu harus dibuat paling nyaman ya. Nyaman banget masjid di sini, masya Allah. Karpetnya lembut, tempatnya bikin betah. Iktikaf di sini kayaknya enak juga ya. Lihat ukirannya deh.
Ritual sebelum makan, di foto. Thank you. Makanan Martin gimana kira-kira, enak atau enggak? Enak ya? Enak. Dan lihat nih airannya nih. Wow. Kita lagi ngunjungin Mardin Musesi, Museum Mardin. Mana tuh? Ya. Umi, Umi. Oke. Kok di sini peninggalannya Arab semua ya, Bi? Mozaik peninggalan Bizantium biasanya. Oh, benar. Roman period 5 sampai 6 Bizantium. Masih ingat nggak dulu pas belajar sejarah, belajar tembikar-tembikar Mesopotamia? Nih tembikar-tembikar Mesopotamia nih. Umi dulu belajar sejarah nggak? Iya. Tapi ingat nggak? Enggak. Kalau mau lihat berhala-berhala kayak gini dulu nih, berhala-berhala nih. Ini 1600 sampai 900 sebelum Masehi. Lucu yang dulu orang-orang meminta pada sesuatu yang tidak jelas ya. Seperti kata Ibrahim pada bapaknya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah pada sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat mencukupimu sedikit pun? Batu dulu disembah. Sekarang sesembahan banyak bukan batu, tapi sesuatu yang lain. Ada yang lagi prewed Mau nggak Wah, Mau nggak? apaan kan kita sudah. Nganterin Abi. Nganterin kemana? Ke jurang. Mau dijurangin saya. Ada yang jagain. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah. Tolong jelasin dong ini. Silakan dibaca sendiri. Ancak yuk. Nanjak kalau pulangnya. Tapi lihat pemandangannya. Wow. Keren kan? Aja nggak ada yang jalan di sini sih. Apa? Orang aja nggak ada yang jalan di sini. Memang nggak ada yang jalan karena kita kan jalan-jalan. Kan asal sama Abi. Iya. Umi, ada yang mau disampaikan nggak dalam perjalanan ini? Apa ya? Gimana menurut Umi kota Mardin? Kotanya enak. Enak karena banyak masjid. Banyak reruntuhan, banyak sisa-sisa peninggalan orang-orang zaman kapan tahu, karena dari masa Mesopotamia ya nggak, Dik? Mau tinggal di sini nggak, Om? Mau aja sama anak-anak. Kalau sama Abi doang mau nggak? Nggak. Kenapa, Om? Iya, kan ada yang tertinggal di sana. Oh gitu. Kalau kota Mardin yang paling ngangenin apa, Om? Makanannya, bangunannya, atau apanya? Orangnya sih. Orangnya, terus apa lagi? Orangnya kenapa, Om? Orangnya ramah. Orangnya ramah. Nah, Ya, ini ramah. mumpung ingat. Jadi Abi keinget, Om. Kalau seandainya Rasulullah itu kalau dakwah itu seringkali beliau ditolak karena apa yang beliau sampaikan, karena risalahnya. Tapi kita tidak pernah melihat atau mendengar beliau ditolak karena ada cacat akhlaknya, ya nggak sih, Om? Artinya apa? Artinya
dakwah beliau yang ditolak, bukan beliaunya. Kalau zaman sekarang mungkin kita lebih banyak ditolak karena kitanya. Mungkin dakwah kita lebih banyak ditolak karena kitanya, bukan kontennya. Jadi kalau seandainya kita punya akhlak itu tidak disukai orang, tapi materi kita disukai orang, itu justru bahaya. Karena nanti Islamnya justru akan disalahkan. Orang bilang, alah, coba lihat tuh pengemban dakwah tapi kelakuannya gini, kan gitu. Akhirnya Islam yang disalahkan gara-gara kita. Artinya kita yang menjadi penyebab orang itu tidak suka dengan Islam. Bukan orang itu tidak suka dengan kita karena Islam kita. Itu beda. Jadi kalau ada orang dia nggak suka kita dengan apa yang kita dakwahkan, itu biasa, nggak perlu dipedulikan. Tapi kalau yang dia tidak suka itu adalah diri kita, lantas dia menolak Islam, walaupun dia mau mendengar Islam daripada yang lain, nah itu bermasalah. Gimana cara ceknya? Ya lihat aja, kalau kita dakwah nggak diterima sama orang, tapi orang lain yang mendakwai bisa diterima, itu tandanya yang tidak disukai adalah kitanya, bukan Islamnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang sampai disampaikan oleh siapapun dia tetap kemudian nggak menerima Islam, ya berarti yang dibenci adalah Islamnya, bukan Islamnya, bukan kitanya. Gitu ya. Kita hampir nyampe, nanti kita kasih tahu kita nyampe mana. Jalan jauh sejauh ini, Masya Allah. Hampir 2 kilo kita jalan. Hampir 2 kilo kita jalan dan kita belum sampai. Dan kita berharap di depan ada tumpangan yang bisa membawa kita ke Eski Mardin, kota Mardin lama. Karena kita jalan terlalu jauh, Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, Insya Allah. Mudah-mudahan jalan ini jadi kebaikan. Ya nggak, Om? Ya. Wow, Umi. Malah kita dapat lale kan? Bagus nggak, Om? Bagus banget. Cuacanya juga enak banget. Sejuk dan nggak dingin. Tadi bentar lagi hujan. Ya itu sih memang ya kekurangannya. Sering hujan dan kita nggak bisa kemana-mana lagi. Setelah jalan lumayan jauh sampai di Kasimie Medresesi. Cuman cuaca sudah mau hujan, jadi kita nggak tahu nih kita pulang naik apa nih. Mudah-mudahan kita nggak hujan ya. Wow. Jadi hal-hal yang kayak begini kalau kita ketemu di Turki atau di tempat-tempat lama Turki, ini menggambarkan tentang kehidupan manusia. Jadi ini adalah Allah, dari Allah segala-galanya, lalu kemudian Allah mengumpulkan manusia di alam awal ya. Ketika dia bertanya kepada kita, alastu birabbikum, kita menjawab bala syahid. Nah, kemudian kita dilahirkan. Ini adalah kemudian kita sebelum dilahirkan, ini kita di kandungan ibu kita. Kemudian setelah itu kita masuk ke dunia, dilahirkan. Ini adalah kehidupan dunia. Yang kehidupan dunia ini pasti akan ada akhirnya. Nah, setelah akhir daripada kehidupan dunia itu, maka kita akan masuk ke dalam alam kubur. Nah, ini adalah alam kubur. Lalu kemudian semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar inilah kelak semuanya akan ditentukan apakah dia masuk pada surga atau masuk pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wow. Ini juga sudah berkubah dan suara kita terdengar sangat jelas di sini. Balik lagi, masjid selalu dibuat nyaman dimanapun, dan inilah tempat awal dimulai segalanya. Lihat mihrabnya begitu indah. Kita bikin ini lagi. Umi, kita harus segera balik loh. Iya, ayo. Baru juga duduk. Kalau nggak tutup loh. Pokoknya istirahat. Setengah jam jalan. Nyari bis. Bis nggak ada, Om. Itu taksi loh, dia tuh taksi. Taksi nggak ada. Kalau ada Abi mau nih. Ini nggak ada. Suka gitu. Ini menyebabkan kembali marah. Ya deh. Iya kan belum dicari. Kalau nggak ada,
Karena Ummu Alila kecapean, kita naik taksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tulis balas Umi. Tadi katanya mau jalan kaki, sekarang Abi kali yang juga memikirkan. enggak lah. Abi cuma pikir Umi aja. Kalau aku sendiri ya pasti Abi jalan kaki. Pemandangan yang jarang, tapi kita nggak tahu nih bayar atau enggak. Tapi luar biasa lihat pemandangannya nih, lihat nih. Kuyup, basah. Kedapatan lagi basah-basahan ini, masya Allah. Apa Umi? Emang mau keluar kemana Om? Katanya mau makan. Sudahlah nggak usah. Alhamdulillah. Di Madin kalau hujan, tangga-tangganya berubah jadi air terjun, lihat nih. Keren ya. Dan akhirnya Ummu Alila dan saya pulang kehujanan lagi. Gimana nih nasib sendal kita Umi? Wassalam. Bikinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.